Coba, sudah Pak ya? Cukup ya? Baik, kita mulai ya. Ya. Sidang perkara perdata nomor 99 PDTG 2025 PN SKT dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya baik saudara para pihak, hari ini sidang yang pertama. Untuk itu majelis akan mengecek tentang kehadiran para pihak terlebih dahulu ya. Saudara penggugat hadir ya? Hadir prinsipal atau kuasa hukumnya? Prinsipal bersama kuasa hukum. Baik. Sebentar, selanjutnya untuk tergugat 1, Insinyur Joko Widodo. Hadir? Untuk tergugat 1 diwakili oleh kuasa hukumnya yang mulia. Kuasa hukumnya. Baik. Selanjutnya tergugat 2, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surakarta. Hadir ya? Terus yang ketiga, Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta. Hadir tergugat kuasa dengan 3. prinsipal yang mulia. Hadir Kuasa dan prinsipal. kuasa dan prinsipal. Terus keempat, tergugat 4, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hadir ya? Ya. Ya, selanjutnya silakan masing-masing pihak penggugat menyerahkan surat kuasanya beserta lampirannya diajukan ke majelis hakim. Silakan. Andika. Rahmat Nurido.
Ininya enggak ada, Badur Rahman. Kartu, Pak. Kartu. Surat perpanjangannya ada. Oh ini. Oh. Sini ya, kopinya ya. Oh, habis tuh. Habis tuh. Oh, habis tuh. Ini cacing. Disertakan boleh nggak? Ya. Boleh. Agus. Maksudnya izin hari ini atau hari ini? Absa Fauzi. Ya, silakan. Ya, baik, surat kuasa dari penggugat sudah majelis teliti. Dari surat kuasa dengan nama pemberi kuasa Dr. Muhammad Taufik SH MH. Penerima kuasanya Zainal Mustafa, Andika Dian Prastia, Muhammad Muklisin, maaf, izin ya, ini yang izin ya. R. Ahmad Nur Ridho Prabowo, Badru Rohman, Nail Tiano, ya, Hari Murti Umbul Sari, Ahmad Zaki Fadlur Rahman. Ya, ini izin Agus Susilo Muklis. Ahmad, ulangi, Amsah Fauzi. Hadir, ya. Jadi penerima kuasanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ya. Selanjutnya kepada saudara tergugat 1, Insinyur Joko Widodo, silakan surat kuasanya. Bareng-bareng aja kita. Bareng-bareng aja ya. Cukup diwakili 1 orang saja, Pak. Ya, silakan Pak. Tergugat 1. Ya, untuk efektifnya waktu silakan tergugat 2 dan tergugat
Iya, tergugat 2 dulu. Silakan. Tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Silakan. Pak, di ini juga di KPU. Ya. Oh, ketua Pak. Kuasanya dari ini internal juga. SK. Ya, biasanya dipanggil untuk ikut melihat. Selanjutnya tergugat 3 SMA Negeri 6 Surakarta. Kali Pak Untung. Yang kali Pak Untung. Remtek. Iya, SK Bapak Sopi. Iya. Iya, biar ditunjukkan bahwa Bapak bisa ikut kepala sekolah. Dia mau surat. SK biasanya kan ada SK. Sini yang mulia. Iya, yang penting ada nunjukkan bahwa beliau gitu. Oh ya sudah. SMA 6 ya, sekarang nggak ada surat kuasa. Nah makanya harusnya kita Yang mana? Nah makanya harusnya tadi kan kita di
tapi belum didaftar. Kayak ini dulu. Ini tidak pakai ijazah. Bagi asli juga tersangka. Hasilnya Yang pokok perkara apa ini? Ya, selanjutnya dari tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Untuk tempat duduk ya, untuk tergugat 1, 2, 3, 4. Satu orang yang di depan, yang di belakang kuasa yang lain untuk mengikuti ya. Jadi tolong tergugat 4 ditempatkan juga di posisi di depan ya. Tergugat 1 orang, tergugat 2 orang, tergugat 3 orang. Ya, silakan. 1, 2, 4. Tapi cukup kok. 2. Ini T berapa nih? T4, itu T2. T2. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan ya. Terus Fendi Tri Arianto ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono ya. Terima kasih ya sudah hadir lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada ini yang hadir dengan ini kasih tanda Roes Alfianto, kemudian Wiji Lestari, selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada? sedang fotokopi yang Petugas tolong Pak ditempatkan Ibu, itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Di sebelah sini aja Pak, sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso, hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya, ada jumlah totalnya 12 ya. 12, selain itu ada Iwanuddin Iskandar,
Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adigana, Eni Kustiningsih, Saipul sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifasari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya, tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan, ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya. Seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum, ya. Ya, nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir, ya. Kemudian terakhir tergugat 4 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor, ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini ya, Ferry Antoni. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afifudin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar, ya. Ini gimana, Pak? Apabila diperbolehkan, kami juga ikut melihat untuk surat kuasa demi legalitas dari siapapun yang hadir di persidangan ini, yang mulia. Ya, itu pasti, Pak. Ya, pasti, karena majelis masih lihatkan tadi permasalahan yang belum didaftar, begitu. Ya, untuk yang belum didaftar, majelis beri waktu untuk persidangan berikutnya untuk didaftarkan. Kemudian direnvoi untuk Surakarta, ya. Ya. Ya, Mohon izin, yang mulia. Ya. Apabila memang belum memenuhi legalitas, mohon untuk dikeluarkan dulu dari persidangan, yang mulia. Ya, silakan dicek dulu, ya. Silakan sama-sama mengecek dulu antara kuasa penggugat dengan kuasa tergugat. Silakan Pak Silang. Ya, monggo Pak. Dari kami dulu. Ini tergugat. Ini kuasa penggugat. Monggo sebelah sini, Pak. Pak, ini penggugat. Biar Pak. Ya.
Dari KPU, Pak. Ketua KPU, sini Pak. Ini ada kekeliruan di nomor perkara ya. Di sini tertulis nomor 78, seharusnya perkara nomor 99. Di Renpoi, saksikan ini. Dinampakin Pak Set, terus dirubah nomornya, kemudian Pak ada harap iya, kita suruh aja untuk melengkapi. Utamanya nggak diisi. KPU. Oh, ya. Penggugat sudah cukup ya? Cukup dari tergugat? Sudah? Cukup? Baik, ya. Ya, untuk kelengkapan dari surat kuasa ya, karena sebagaimana disampaikan oleh kuasa penggugat, untuk itu majelis memberikan waktu kepada saudara kuasa tergugat 3 ya. Ya, kuasa tergugat 3 untuk melengkapi ya, karena ini pendaftarannya kan di kita juga Pak di pengadilan ya. Dan kita sudah siap dengan adanya PTSP Pak ya, bisa pendaftarannya langsung ke sana. Untuk itu majelis memberikan waktu kepada saudara ya. Dan selanjutnya nantinya kita akan skor sidang ya. Untuk persidangan ini kita akan skor ya. Tapi sebelum diskors, ada beberapa hal yang ingin majelis sampaikan kepada para pihak, ya, baik itu penggugat maupun kepada saudara para tergugat. Ya. Pengadilan Negeri telah mendapatkan predikat WBK. Untuk menjaga integritas hakim perlu kami sampaikan bahwa kepada para penggugat, para tergugat, penasihat hukum, keluarga, para pihak, dan seluruh pengunjung sidang, tolong bantu kami tim pemeriksa perkara ini untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, jurusita, dan seluruh warga Pengadilan Negeri Surakarta. Karena kami majelis hakim tidak menerima dari pihak manapun order perkara, pesanan perkara dengan menerima tips, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga untuk mengabulkan, menolak, menerima gugatan yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Kami majelis hakim dan tim yang menyidangkan perkara ini tidak pernah dan tidak akan menyuruh oknum atau biro jasa manapun untuk meminta sesuatu bentuk gratifikasi, pungutan, suap, dan sogok untuk tujuan tertentu dari suatu perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Dan apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, jurusita, dan pegawai Pengadilan Negeri Surakarta menerima dan meminta tips, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga agar segera melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan untuk itu
sebagaimana sudah majelis sampaikan, untuk melengkapi surat kuasa dari tergugat 3, sidang diskors 20 menit. Sidang diskors. Ya, silakan. Ya, skor dicabut, sidang dilanjutkan. Silakan dari tergugat 3 untuk menyerahkan surat kuasanya. Tadi pendaftaran sudah ya dirangkul ya. Dicoret di sini Pak. Kuasa dari kasih ya. Kemudian diparat di sini. Surakarta. Biro hukumnya dinas dengan provinsi. Nih, harap sudah. Ya. Ya, silakan kembali. Dari kuasa penggugat, silakan Pak, diteliti lagi. Yang pertama menyangkut itu ya tadi ya, pendaftaran. Yang kedua renvoy untuk Boyolali ke Surakarta. Sudah? Cukup? Baik. Ya, komplit ya. Dengan demikian setelah meneliti surat kuasa masing-masing pihak, maka kuasa penggugat sudah dinyatakan lengkap, begitu juga dengan surat kuasa para tergugat. Tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4. Ya. Dalam sidang yang pertama ini hadir lengkap seluruhnya di sidang yang pertama. Ya, sebelum majelis melanjutkan, perlu hal-hal yang ingin majelis sampaikan kepada para pihak ya. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, khususnya di pasal 17. Ya. Perkara yang masuk ke pengadilan negeri, ya, yang dihadiri oleh para pihak, itu sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara, terlebih dahulu harus atau wajib melalui tahapan mediasi. Ya. Untuk itu, pada persidangan hari ini, terlebih dahulu akan dilakukan mediasi. Ya. Sedikit penjelasan majelis tentang mediasi. Majelis paham sebenarnya para pihak sudah paham betul tentang mediasi ini, karena ini sudah permanya dari tahun 2016 ya, berapa kali itu. Tapi sedikit penjelasan kepada saudara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Yang pertama, mediasi adalah win-win solution, ya. Penyelesaian secara damai, ya. Itu yang diharapkan oleh semua pihak, ya. Apabila itu penyelesaiannya sudah melalui mediasi dan mediasi itu berhasil, itu majelis harap, ya, ini juga komitmen daripada kuasa penggugat, juga kuasa tergugat, para tergugat yang akan didampingi atau dimediasi oleh seorang mediator dalam perdamaian. Ya, begitu penjelasan singkat majelis, dan untuk itu nanti ada penandatanganan, ya, penandatanganan penjelasan. Atau mungkin setelah dijelaskan masih ada yang belum jelas, silakan saudara penggugat. Sudah jelas tahapan mediasi ini? Sudah? Ya. Izin yang mulia. Ya. Hanya menyampaikan saja bahwa pendapat kami sesuai dengan yang tadi majelis hakim sampaikan, bahwa kita dalam berperkara, dalam bermediasi ini adalah masih mengikuti Perma nomor
1 tahun 2016, terutama di pasal 7 yang mengatur tentang 17 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikat baik, yang mulia. Maka dari itu kami selaku penggugat juga menginginkan bahwa kehadiran para prinsipal ini sangat penting dalam proses mediasi. Jadi kami memohon kepada majelis untuk dan juga kepada para tergugat, terutama tergugat 1, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk dihadirkan dalam sidang mediasi. Cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, baik ya. Nanti itu akan majelis jawab. Ya, yang kita tanyakan tentang penjelasan tadi sudah cukup ya, sudah jelas ya. Ya. Selanjutnya dari tergugat sudah jelas ya, sudah cukup ya. Baik. Ya, selanjutnya untuk mediasi perlu ada seorang mediator, Pak. Ya. Pasal yang sama di Perma 1 2016, majelis tawarkan kepada saudara penggugat dan para pihak tergugat apakah ada akan menunjuk salah satu mediator di Pengadilan Negeri Surakarta ini atau menyerahkan hal ini kepada majelis hakim. Izin menyampaikan, Yang Mulia. Ya. Seandainya kami meminta untuk Profesor Adi Sulistiono sebagai mediator, apakah nanti bisa diterima para tergugat? Profesor Adli Sulistiono Adi Sulistiono. akan dicek oleh majelis ya, apakah daftar nama ini, orang yang saudara sampaikan ini termasuk dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya. Ya, selanjutnya tergugat. Silakan dari tergugat 1, tanggapan saudara. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum rekan sejawat kuasa hukum penggugat menentukan siapa mediatornya, perlu dipertimbangkan mengenai waktu. Harus dipastikan apakah Prof. Adi bersedia atau tidak, dan semisal bersedia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh para pihak, sekiranya bisa bersedia atau tidak, itu perlu dipertimbangkan dulu. Kalau memang Prof. Adi sekiranya bersedia dan waktunya dimungkinkan, tergugat 1 bisa menerima, dan terima kasih Yang Mulia, tidak ada masalah. Ya, dari tergugat 2. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari tergugat 2, pada prinsipnya tidak keberatan siapapun mediatornya, yang sama yang disampaikan tergugat 1 juga terkait dengan waktu, agar supaya bisa lebih singkat. Kalau ada pertimbangan lain dari majelis hakim, kami pada prinsipnya tidak keberatan. Di tergugat 3. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari tergugat 3, pada prinsipnya kami juga sepaham dengan tergugat 1 dan tergugat 2, waktu, dan kami juga lebih menyoroti kepada efektif dan efisiensi faktor. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Tergugat 4. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia, tapi tidak sepakat juga dengan apa yang telah disampaikan oleh tergugat 1 dan 3. Okay. Ya, baik ya, majelis menanggapi usulan, ini kan usulan dari saudara penggugat ya. Karena yang pertama itu adalah saudara dulu menunjukkan siapa mediatornya, kemudian disepakati oleh para pihak tergugat. Saudara kan tidak keberatan? Tidak keberatan.
Ya, usulan saudara tidak keberatan para pihak. Oke. Yang kedua, apakah nama yang bersangkutan, nama lengkapnya siapa Pak? Prof. MH betul, MH. UI ya. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai hakim, ulangi, mediator non hakim, ya, begitu ya. Ya. Dari data yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta, mediator non hakim itu ada nama Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMH. Ya. Berarti ini terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya. Nah, sekarang apakah yang bersangkutan itu sudah saudara hubungi terlebih dahulu? Apakah dapat bersedia atau tidak? Maksudnya ada waktu yang tadi disampaikan? Terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati. Kami baru saja menghubungi tapi belum ada report. Jadi, tapi mengingat Perma 1 2016 itu kan kita ada waktu 30 menit dulu, dan kalau serius memang bisa diperpanjang menjadi 40 hari. Kalau para tergugat mengizinkan, kami akan berusaha, mohon waktu barangkali diskors 5 menit untuk menghubungi beliau. Jika diizinkan, karena beliau adalah promotor saya dan juga dosennya saudara Irfan. Ya. Terima kasih. Ya, begini ya saudara kuasa penggugat, saudara kuasa tergugat ya. Karena ini kan mediatornya non hakim, artinya di luar lingkungan kami. Ya, perlu ada kepastian. Ya, apakah yang bersangkutan ada di tempat atau tidak di sini, ya, di Surakarta. Kemudian bisa hadir tidak dalam setiap kegiatan mediasi yang akan dilaksanakan. Tapi berdasarkan Perma, kalau sudah ditunjuk, karena ini sudah terdaftar namanya di sini, para pihak menginginkan dan sudah dibuatkan penetapan oleh pengadilan, oleh majelis hakim, ditunjuk sebagai mediator non hakim, itu sudah menjadi kewajiban yang bersangkutan. Tetapi perlu majelis sampaikan juga usulan saudara untuk mengajukan, ya, artinya kita beri waktu untuk kontak yang bersangkutan. Tidak keberatan kan? Tidak. Ya. Tidak. Untuk itu majelis berikan waktu saja, ya. Kita sekalian dengan isoma saja, Ya, Pak. boleh. Ya, sholat kemudian kegiatan lain. Kita kasih waktu sekarang jam 12. Lebih 5 Nanti menit. kita tunda atau skor ini sampai jam 1 gitu. Ya. Tapi on time, Pak. Ya. Ya. Karena ada kegiatan lain, persidangan yang lain, ya. Hanya ingin memastikan, ya, kemudian para pihak masih tetap memilih yang bersangkutan atau memilih yang lain atau menyerahkan kepada majelis hakim. Itu pilihannya. Ya. Ya. Baik, sebelum diskors ada pertanyaan lagi? Ya, cukup ya. Opsi kami kalau nanti ternyata Prof. Adi tidak bersedia, seperti tadi para tergugat menginginkan, peradilan ini sifatnya cepat dan murah, Ya. kami serahkan kepada Oke, majelis. begitu ya. Ya. Saudara, sepakat ya? Setuju ya? Perlu sampaikan juga, sekalian disampaikan terkait dengan masalah besarnya honor, karena itu di luar hakim kan ada konsekuensi, supaya nanti kita bisa komunikasikan kedua belah pihak. Ya, itu tadi ingin majelis sampaikan juga berkaitan dengan honor dan lain sebagainya, itu menjadi kewajiban saudara, penggugat dan tergugat para pihak. Kalau yang mediator hakim tidak dipungut bayaran, free. Cukup ya? Untuk itu diskor sampai dengan jam 13.00. Sidang diskor.
Arno, KTP asli, Bas. Ya, baik, untuk perkara ini sama ya, perkara nomor 96, silakan para awak media, majelis kasih waktu 2 menit untuk mengabadikan momen ini, silakan. Ya, baik, sudah cukup ya. Ya, mohon tenang. Sidang perkara perdata nomor 96 PDTG 2025 PN SKT dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, hari ini sidang pertama dalam perkara nomor 96 dengan penggugat Aufa Lukmana sebagai penggugat, kemudian sebagai tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo, tergugat 2 Ma'ruf Amin, tergugat 3 PT Solo Manufaktur Kreasi. Ya, terlebih dahulu silakan dari penggugat yang hadir, prinsipal langsung. Terima kasih, ya. Majelis Hakim yang mulia. Pada hari ini dari pihak penggugat yang hadir adalah kuasa hukum saya Sigit N. Sudibianto, kemudian ada rekan Ratno Agustio, kemudian ada rekan Georgius Limat Siahaan, dan ada rekan Ardian Pratomo. Kemudian juga hadir prinsipal penggugat yaitu Aufa Lukmana Rea. Ya. Terima kasih Majelis. Ya, silakan ditunjukkan untuk surat kuasa dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan kuasa saudara.
Ya, baik ya, saudara kuasa penggugat, saudara kuasa tergugat. Kuasa penggugat sudah menyerahkan surat kuasa. Ada 2 surat kuasa ya, surat kuasa utama dan surat kuasa tambahan. Betul, majelis. Surat kuasa tambahan yang utama itu ada nama penerima kuasa ya. Di sini Boyamin Sigit N. Sudibianto, ada ya Pak? Hadir. Sigit ya. Ya. Dwi Nurdiansyah Santoso. Tidak hadir. Pak Boyamin hadir? Tidak hadir. Tidak hadir. Tio Hutomo hadir. Kemudian Utomo Kurniawan Tidak hadir yang mulia. tidak hadir. Georgius Limat Syahdan hadir ya. Yang tambahan siapa ini? Ardian Pratomo dengan Muhammad Anas. Ya. Yang hadir Ardian Pratomo. Ya, nanti kita beri kesempatan juga kepada saudara kuasa. Ya, selanjutnya untuk kuasa dari tergugat, majelis tanyakan tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo, silakan surat kuasanya. Ya, silakan. Ya, selanjutnya tergugat 2 Makruf Amin. Untuk saat ini belum bisa datang. Tidak hadir ya? Tidak hadir. Kita cek panggilannya, relas panggilan. Ya, selanjutnya untuk tergugat 2, majelis sudah mengecek tidak hadir di persidangan hari ini. Setelah dicek di relas panggilan, karena sekarang menggunakan pemanggilan melalui pos ya, yang bisa dilacak atau di tracking. Sebagaimana dalam gugatan dialamatkan ke lorong 27 Koja Jakarta ya. Di dalam status akhir penerimaan di kantor pos sudah langsung diterima ya di alamat yang bersangkutan di Jalan Lorong 27 Koja Jakarta dengan penerima namanya Fado. Fado di sini juga sudah ada tracking untuk fotonya. Silakan saudara penggugat. Ya, ini sesuai panggilan gugatan saudara. Tracking kami di sini. Alamatnya. Ya, sudah diterima. Ini ada. Ya. Cek. Ya, baik untuk itu. Karena panggilannya sudah dilakukan secara sah dan patut ya. Tapi hari ini tidak hadir di persidangan. Ya. Setelah ini majelis akan mengambil sikap atas ketidakhadiran dari tergugat 2. Selanjutnya untuk tergugat 3. Tergugat 3 PT Solo Manufaktur Kreasi.
Kuasa juga. Yang hadir kuasa. Ya, silakan. Sini Pak, sini. Elizabeth Sundari itu Ibu. Terus Alfian Indrian. Sabar, sebentar Pak ya. Kita beri kesempatan nanti. Sabar, sabar. Sudah Pak, jangan ditanggapi. Majelis tanggapi bukan saudara. Ya. Mohon maaf yang mulia. Makasih. Sudah Pak. Pak Dia. Tunjukkan. Ini kita pegang. Sudah. Ya. Ya, untuk tergugat 3 PT Solo Manufaktur Kreasi, pemberi kuasanya Sabar Budi Sarontor, kemudian memberikan kuasa kepada Elizabeth Sundari. Kedua, Arfian Indrianto. Ya. Catatan majelis, ini surat ADART ya, aktanya. Ini aslinya belum ditunjukkan ya. Ya. Kemudian nanti ditunjukkan di. Ya. Nah, sekarang silakan dari penggugat, silakan saudara meneliti atau mengecek untuk kuasa dari tergugat. Selanjutnya para tergugat silakan untuk meneliti atau mengecek surat kuasa dari penggugat. Silakan Pak. Boleh, silakan Pak, silakan. Ya, dari penggugat
Sudah tidak ada tanggapan ya untuk surat kuasa ya. Dari saudara tergugat juga? Baik, ya. Ya, untuk gugatan asli ya, silakan ditunjukkan dan dilampirkan nanti ya. Sudah dibawa Pak, gugatan asli. Asli ya Pak. Coba yang nyerahkan sebelah sana Pak, nanti biar ya. Ya, saudara kuasa penggugat, saudara kuasa dari tergugat ya, yang hadir, tergugat 1 dan tergugat 3. Sebagaimana yang majelis sudah sampaikan terdahulu ya, untuk pemanggilan tergugat 2 sudah dilakukan secara sah dan patut, tapi tidak hadir. Maka dengan ketentuan untuk memanggil kembali ya, tergugat 2, dan untuk itu persidangan ditunda. Ditunda hari Kamis tanggal 8 Mei. Ya. Para pihak yang hadir hari ini tidak lagi menunggu panggilan surat atau panggilan resmi dari pengadilan, tapi ini pemberitahuan di ruang sidang adalah sudah pemberitahuan resmi untuk saudara hadir. Ya. Majelis kira sudah paham pihak dua-duanya ya. Dan selanjutnya sebelum ditutup persidangan ini, silakan ada yang mau disampaikan atau ditanyakan oleh saudara penggugat. Dari penggugat cukup, majelis? Cukup. Saudara tergugat 1? Cukup, ya. Cukup yang mulia. Tergugat 3? Cukup. Baik, dengan demikian untuk memanggil kembali tergugat 2 dalam persidangan tanggal 8 Mei 2025. Untuk itu sidang hari ini dinyatakan ditutup. Oh iya Pak. Lah kok tak darekne Yogyo. Di sholat ya. Nanti masih lama lah. Mulai Pak. Bapak aja Pak. Sudah 9. Ya. SMA 6 kan sudah siap. Panggil lagi. Iya. Panggil, kalau nggak dipanggil dia di luar. Mungkin transit di sana. Kan teman-teman guru ya. Teman-teman lawyer mungkin tahu.
Saudara Irfan, mohon mobil SMK tipe GH41B disiapkan. Tipe gaib. Kecil-kecil Sabira, itu tim media harus masuk. Kantornya kok masih kosong terus. Yang Kidul Askan kok kosong? Ada. Yang bawah dipakai apa? Hah? Iya iya. Enggak, yang bawah dipakai apa? Mau saya kontrak, katanya mau kontrak Peradi katanya. Oh, enggak dipakai spa aja. Spa aja. Peradi. Semarangnya Sepakar Haryanto, ini yang nunggu. Puasanya mau anak itu baru. Saudara Andika Onreh mati kedat. Kapan Pak Jokowi teko Pak? Tengoknya kapan Pak Jokowi? Pak Jokowi ini kapan prinsipalnya teko? Prinsipalnya jenengan kapan teko? Baru takziah. Ya, ini bayar kok bayar gimana? Fatikan layak. Kondure bejang apa? Kok ora melu Pak Pak? Jelas. Oh. Aku tidak. Sidang berikutnya kita harus mesti mulai kalau ya, harus mesti sender channel besar itu sekarang sender ke advokat progresif. Sana mana itu? Bocah kurator. Ini maunya 10. Bisa komunikasi. Anu cukup dicap aja, nggak usah tantang dulu nggak apa-apa. Yang udah cap dulu nggak apa-apa. Sedang proses. Kadang-kadang pejabatnya yang patut hukum itu dia pasti ada cara kemana.
Prancis bisa. Prancis itu hakim bisa duduk di langkah eksekutif. Ya, skor dicabut, sidang dilanjutkan. Silakan dari tergugat 3 untuk menyerahkan surat kuasanya. Tadi pendaftaran sudah ya di Renho ya. Dicoret di sini Pak. Kasih ya. Kemudian ditaruh di sini. Surakarta. Ya, harap sudah. Ya. Ya, silakan kembali. Dari kuasa penggugat, silakan Pak, diteliti lagi. Yang pertama menyangkut itu ya tadi ya, pendaftaran. Yang kedua renvoy untuk Boyolali ke Surakarta. Sudah? Cukup? Baik. Ya, komplit ya. Dengan demikian setelah meneliti surat kuasa masing-masing pihak, maka kuasa penggugat sudah dinyatakan lengkap, begitu juga dengan surat kuasa para tergugat. Tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4. Ya. Dalam sidang yang pertama ini hadir lengkap seluruhnya di sidang yang pertama. Ya, sebelum majelis melanjutkan, perlu hal-hal yang ingin majelis sampaikan kepada para pihak ya. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, khususnya di pasal 17. Ya. Perkara yang masuk ke pengadilan negeri, ya, yang dihadiri oleh para pihak, itu sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara, terlebih dahulu harus atau wajib melalui tahapan mediasi. Ya. Untuk itu, pada persidangan hari ini, terlebih dahulu akan dilakukan mediasi. Ya. Sedikit penjelasan majelis tentang mediasi. Majelis paham sebenarnya para pihak sudah paham betul tentang mediasi ini, karena ini sudah permanya dari tahun 2016 ya, berapa kali itu. Tapi sedikit penjelasan kepada saudara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Yang pertama, mediasi adalah win-win solution, ya, penyelesaian secara damai. Ya. Itu yang diharapkan oleh semua pihak. Ya. Apabila itu penyelesaiannya sudah melalui mediasi dan mediasi itu berhasil. Itu majelis harap ya, ini juga komitmen daripada kuasa penggugat, juga kuasa tergugat, para tergugat yang akan didampingi atau dimediasi oleh seorang mediator dalam perdamaian. Ya, begitu penjelasan singkat majelis, dan untuk itu nanti ada penandatanganan ya, penandatanganan penjelasan. Atau mungkin setelah dijelaskan masih ada yang belum jelas, silakan saudara penggugat. Sudah jelas tahapan mediasi ini? Sudah? Ya. Izin yang mulia. Ya. Hanya menyampaikan saja bahwa pendapat kami sesuai dengan yang tadi majelis hakim sampaikan, bahwa kita dalam berperkara, dalam bermediasi ini adalah masih mengikuti Perma nomor 1 tahun 2016, terutama di pasal 7 yang mengatur tentang 17 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikat baik yang mulia.
Maka dari itu kami selaku penggugat juga menginginkan bahwa kehadiran para prinsipal ini sangat penting dalam proses mediasi. Jadi kami memohon kepada majelis untuk dan juga kepada para tergugat, terutama tergugat 1, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk dihadirkan dalam sidang mediasi. Cukup. Terima kasih yang mulia. Ya, baik ya. Nanti itu akan majelis jawab. Ya, yang kita tanyakan tentang penjelasan tadi sudah cukup ya, sudah jelas ya. Ya. Selanjutnya dari tergugat sudah jelas ya, sudah cukup ya. Baik. Ya, selanjutnya untuk mediasi perlu ada seorang mediator, Pak. Ya. Pasal yang sama di Perma 1 2016, majelis tawarkan kepada saudara penggugat dan para pihak tergugat apakah ada akan menunjuk salah satu mediator di Pengadilan Negeri Surakarta ini atau menyerahkan hal ini kepada majelis hakim. Izin menyampaikan yang mulia. Ya. Seandainya kami meminta untuk Profesor Adi Sulistiono sebagai mediator, apakah nanti bisa diterima para tergugat? Profesor Adli Sulistiono. Adi Sulistiono. Akan dicek oleh majelis ya, apakah daftar nama ini, orang yang saudara sampaikan ini termasuk dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya. Ya, selanjutnya tergugat. Silakan dari tergugat 1, tanggapan saudara. Terima kasih yang mulia. Sebelum rekan sejawat kuasa hukum penggugat menentukan siapa mediatornya, perlu dipertimbangkan mengenai waktu. Harus dipastikan apakah Prof. Adi bersedia atau tidak, dan semisal bersedia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh para pihak, sekiranya bisa bersedia atau tidak, itu perlu dipertimbangkan dulu. Kalau memang Prof. Adi sekiranya bersedia dan waktunya dimungkinkan, tergugat 1 bisa menerima, dan terima kasih yang mulia, tidak ada masalah. Ya, dari tergugat 2. Baik, terima kasih yang mulia. Dari tergugat 2 pada prinsipnya tidak keberatan siapapun mediatornya, yang sama yang disampaikan tergugat 1 juga terkait dengan waktu, agar supaya bisa lebih singkat. Kalau ada pertimbangan lain dari majelis hakim, kami pada prinsipnya tidak keberatan. Di tergugat 3. Terima kasih yang mulia. Kami dari tergugat 3, pada prinsipnya kami juga sepaham dengan tergugat 1 dan tergugat 2, waktu, dan kami juga lebih menyoroti kepada efektif dan efisiensi faktor. Terima kasih yang mulia. Ya. Tergugat 4. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia, tapi tidak sepakat juga dengan apa yang telah disampaikan oleh tergugat 1 dan 3. Ya, baik ya, majelis menanggapi usulan, ini kan usulan dari saudara penggugat ya, karena yang pertama itu adalah saudara dulu menunjukkan siapa mediatornya, kemudian disepakati oleh para pihak tergugat. Saudara kan tidak keberatan, tidak keberatan, ya, usulan saudara tidak keberatan para pihak. Oke, yang kedua, apakah nama yang bersangkutan, nama lengkapnya siapa Pak?
MH betul, MH. UI ya. Ya, apakah yang bersangkutan sebagai hakim, mediator non hakim, ya, begitu ya. Ya. Dari data yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta, mediator non hakim itu ada nama Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMH. Ya. Berarti ini terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya. Nah, sekarang apakah yang bersangkutan itu sudah saudara hubungi terlebih dahulu? Apakah dapat bersedia atau tidak? Maksudnya ada waktu yang tadi disampaikan? Terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati. Kami baru saja menghubungi tapi belum ada report. Jadi tapi mengingat Perma 1 2016 itu kan kita ada waktu 30 menit dulu, dan kalau serius memang bisa diperpanjang menjadi 40 hari. Kalau para tergugat mengizinkan, kami akan berusaha, mohon waktu barangkali diskors 5 menit untuk menghubungi beliau jika diizinkan, karena beliau adalah promotor saya dan juga dosennya saudara Irfan. Ya. Terima kasih. Ya, begini ya saudara kuasa penggugat, saudara kuasa tergugat ya. Karena ini kan mediatornya non hakim, artinya di luar lingkungan kami. Ya, perlu ada kepastian. Ya, apakah yang bersangkutan ada di tempat atau tidak di sini, ya, di Surakarta. Kemudian bisa hadir tidak dalam setiap kegiatan mediasi yang akan dilaksanakan. Tapi berdasarkan Perma kalau sudah ditunjuk, karena ini sudah terdaftar namanya di sini, para pihak menginginkan dan sudah dibuatkan penetapan oleh pengadilan, oleh majelis hakim ditunjuk sebagai mediator non hakim, itu sudah menjadi kewajiban yang bersangkutan. Tetapi perlu majelis sampaikan juga usulan saudara untuk mengajukan, ya. Artinya kita beri waktu untuk kontak yang bersangkutan. Tidak keberatan kan? Tidak. Ya. Untuk itu majelis berikan waktu saja, ya. Kita sekalian dengan isoma saja, ya, Pak. Boleh. Ya, sholat kemudian kegiatan lain. Kita kasih waktu sekarang jam 12. Nanti kita tunda atau skor ini sampai jam 1 gitu. Ya. Tapi on time, Pak. Ya. Karena ada kegiatan lain, persidangan yang lain, ya. Hanya ingin memastikan, ya, kemudian para pihak masih tetap memilih yang bersangkutan atau memilih yang lain atau menyerahkan kepada majelis hakim. Itu pilihannya. Ya. Baik, sebelum diskors ada pertanyaan lagi? Ya, cukup ya. Opsi kami kalau nanti ternyata Prof. Adi tidak bersedia, seperti tadi para tergugat menginginkan, peradilan ini sifatnya cepat dan murah, kami serahkan kepada majelis. Begitu ya. Ya. Saudara, sepakat ya? Setuju ya? Perlu sampaikan juga, sekalian disampaikan terkait dengan masalah besarnya honor, karena itu di luar hakim kan ada konsekuensi, supaya nanti kita bisa komunikasikan kedua belah pihak. Ya, itu tadi ingin majelis sampaikan juga berkaitan dengan honor dan lain sebagainya, itu menjadi kewajiban saudara, penggugat dan tergugat para pihak. Kalau yang mediator hakim tidak dipungut bayaran, free. Cukup ya? Untuk itu diskor sampai dengan jam 13.00. Sidang diskor. Menjawab untuk bersedia menjadi mediator, yang mulia. Bersedia? Bersedia. Ya, silakan dari saudara tergugat. Sepakat untuk memilih itu ya.
Ya. Selanjutnya tergugat 2, 3, 4 sama ya. Begitu, ada yang lain? Tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari tergugat 1 terkait dengan honorarium kepada mediator dari luar pengadilan. Apakah sudah ditanyakan kepada Prof. Adi? Terima kasih. Ya. Artinya begini ya. Karena sudah sepakat, nanti pembiayaan itu ada di pihak masing-masing, ya, antara penggugat dengan tergugat, ya, gitu ya. Karena yang sudah majelis sampaikan di awal, kalau pemilihannya dari non hakim, itu berarti biaya semua ditanggung apabila ada biayanya, itu ditanggung oleh para pihak. Itu ya, sepakatan itu dulu. Oke, jadi sepakat para pihak untuk memilih mediator Profesor Adi. Ya. Oke ya, begitu Pak. Ya. Ya, sebelum majelis lupa, ada tadi pertanyaan tentang kehadiran pihak, Pak ya. Itu disampaikan oleh saudara kuasa penggugat. Ya, tanggapan majelis, karena itu sudah menjadi tahapannya di tahap mediasi, Pak. Nanti mediatorlah yang akan menyampaikan, ya. Setelah mediasi, tahap mediasi selesai, baru majelis akan menerima laporan, Pak. Ya. Baik itu berhasil atau tidak, kemudian apakah para pihak itu hadir atau tidak, dengan konsekuensi seperti ada dalam Perma 1 2016. Begitu ya Pak ya? Terjawab ya? Nama lengkap. Silakan penandatanganan ini ya, tentang penjelasan mediasi dari kuasa penggugat. Silakan. Salah satu Pak ya, kuasa penggugat. Oke. Ya, terima kasih Pak. Dari tergugat 1 Pak, diwakili untuk tanda tangan penjelasan. Begitu juga tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4. Oke, monggo Pak. Ini Pak. Ya. Ya.
Ya baik saudara kuasa penggugat dan kuasa para tergugat, berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh saudara kuasa penggugat dan saudara kuasa tergugat menyangkut pemilihan mediator ya. Untuk itu hari ini Majelis Hakim akan membacakan penetapan ya, berkaitan dengan pemilihan mediator yang saudara tunjuk. Atas dasar penetapan inilah nanti mediator akan melakukan tugas dan fungsinya sebagai mediator dalam perkara para pihak ya, dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan yaitu di 30 hari plus 30 hari bila waktu diperlukan kembali ya. Penetapan nomor 99 PDTG 2025 PNSKT demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah membaca surat gugatan penggugat dalam perkara antara para pihak, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surakarta, menimbang bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat atau kuasanya dan para tergugat atau kuasanya hadir di persidangan, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 AIR Perma nomor 1 tahun 2016 dalam hal para pihak pada sidang yang telah ditentukan, hakim pemeriksa perkara diwajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi. Maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri Surakarta. Menimbang bahwa para pihak sepakat untuk menunjuk hakim mediator sebagaimana yang akan menimbang bahwa para pihak sepakat untuk menunjuk mediator yang berada terdaftar dalam daftar mediator Pengadilan Negeri Surakarta. Menimbang bahwa oleh karena itu perlu dibuat penetapan perintah kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator sebagaimana tertuang dalam penetapan ini. Memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku serta Perma 1 tahun 2016 menetapkan, 1. Memerintahkan para pihak dalam perkara nomor 99 PDTG 2025 PNSKT untuk menempuh mediasi. 2. Menunjuk Saudara Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMH, mediator bersertifikat yang beralamat di Panitiran Pengadilan Negeri Surakarta sebagai mediator dalam perkara Perdata nomor 99 PDTG 2025. 3. Menetapkan proses mediasi yang paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penetapan ini. 4. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim. Demikian ditetapkan pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh kami Putu Gede Haryadi SHMH sebagai Hakim Ketua, Sutikna SHMH dan Wahyuni Prasetyaningsih masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para hakim anggota serta panitera pengganti serta para pihak penggugat maupun tergugat. Ya, begitu ya saudara para pihak. Penetapan majelis menunjuk mediator. Ya. Sebagaimana penetapan tadi, maka setelah ini majelis sepenuhnya menyerahkan ya proses mediasi ini kepada mediator sebagaimana yang ditunjuk tersebut. Ya, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan kembali dari penggugat? Cukup? Tergugat 1, tergugat 2, 3, 4. Ya. Ya, satu lagi catatan Majelis Hakim, persidangan kembali
setelah ada laporan dari mediasi ya berkaitan dengan berhasil atau tidaknya, tetap harus dilaporkan. Ya. Kalender sudah ketemu. Dipertanyakan dalam persidangan ini. Selanjutnya Majelis Hakim sesuai penetapan mediator tadi menyerahkan sepenuhnya untuk penyelesaian mediasi ini kepada mediator yang telah ditunjuk. Dengan demikian sidang hari ini ditutup.